Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, wudhu bukan hanya sekedar ritual spiritual, namun juga praktek kebersihan yang memiliki keselarasan dengan berbagai temuan ilmiah modern. Mari kita lihat berdasarkan data jurnal dan penelitian yang telah dipublikasikan. Pertama, dari sisi kebersihan tangan dan pencegahan infeksi. Pedoman resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia dalam WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare 2009 menyebutkan bahwa kebersihan tangan adalah metode paling efektif dalam mencegah penularan mikroorganisme patogen. Studi global menunjukkan praktik cuci tangan yang benar dapat menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan dan diare secara signifikan. Dalam wudhu, tangan dibasuh hingga siku, dilakukan berulang minimal 5 kali sehari. Artinya, secara frekuensi dan mencakup area, praktik ini melampaui standar cuci tangan biasa. Kedua, tentang kebersihan rongga hidung dan saluran pernapasan. Penelitian oleh Ronald Eccles dalam jurnal Respiratory Physiology and Neurobiology menjelaskan bahwa hidung berperan sebagai sistem pertahanan pertama tubuh terhadap partikel asing dan mikroorganisme. Membersihkan rongga hidung membantu mengurangi penumpukan partikel polusi dan alergen. Praktek memasukkan udara ke hidung saat wudhu, yang dikenal sebagai istinsyak, secara mekanis membantu membersihkan mukosa hidung. Beberapa penelitian tentang irigasi hidung juga menunjukkan bahwa pembilasan hidung dapat membantu mengurangi gejala infeksi saluran napas, atas dan alergi ringan. Ketiga, dari sisi efek air terhadap sistem saraf dan relaksasi. Penelitian tentang refleks menyelam atau refleks menyelam mamalia yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Autonomic Research menjelaskan bahwa paparan udara pada wajah dapat memicu aktivasi saraf parasimpatis. Respons ini menyebabkan penurunan denyut jantung dan memberikan efek relaksasi fisiologis. Hal ini sejalan dengan pengalaman banyak orang yang merasa lebih tenang setelah membasuh wajah. Dalam konteks wudhu, wajah dibasuh beberapa kali sehari sebelum sholat, yang secara tidak langsung dapat membantu transisi mental menuju kondisi lebih fokus dan khusyuk. Keempat, tentang kesehatan kulit dan pencegahan infeksi jamur kaki. Menurut publikasi dalam Journal of American Academy of Dermatology, kebersihan kaki yang buruk dan kelembapan berlebih merupakan faktor risiko utama infeksi jamur, seperti Tinea pedis. Membersihkan sela-sela jari kaki secara rutin dapat membantu menurunkan risiko kolonisasi jamur. Dalam wudhu, membasuh hingga sela-sela jari kaki adalah bagian yang dianjurkan. Jika diikuti dengan pengeringan yang baik, praktik ini selaras dengan prinsip pencegahan dermatologis modern. Kelima, mengenai efek psikologis dan kecemasan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Iran Journal of Nursing and Midwifery Research tahun 2013 menemukan bahwa melaksanakan wudhu sebelum salat menunjukkan penurunan yang signifikan pada tingkat kecemasan responden dibandingkan kelompok kontrol. Peneliti menyimpulkan bahwa kombinasi udara, gerakan terstruktur, dan niat spiritual memberikan efek relaksasi psikologis. Sahabat sekalian, dari data jurnal tersebut, kita melihat bahwa wudhu mengandung unsur kebersihan preventif, stimulasi saraf parasimpatis, perawatan kulit dan ekstremitas, dukungan terhadap stabilitas psikologis. Meskipun ilmu pengetahuan tidak meneliti nilai ibadahnya, mekanisme biologi yang terjadi saat wudhu telah banyak dijelaskan dalam literatur medis. Dari sisi sains, kita melihat bahwa wudhu mengandung unsur kebersihan, relaksasi, dan perawatan tubuh. Namun yang terpenting, bagi seorang muslim, wudhu adalah perintah Allah dan bagian dari persiapan menghadapnya dalam salat. Menariknya, banyak prinsip kesehatan modern justru selaras dengan praktik yang telah diajarkan dalam Islam lebih dari 14 abad yang lalu. Jadi, setiap kali kita berwudhu, bukan hanya dosa yang gugur, tetapi tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Semoga ini menambah keyakinan kita bahwa ajaran Islam selalu membawa kebaikan, baik untuk ruh maupun jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.